ya kan? Padahal awalnya nggak gitu, ada ceritanya dulu. Yahudi itu mesra banget sama Nabi. Selain itu Nabi Muhammad kan bangun Masjid Nabawi ya Pak ya. Nah saat itu waktu bangun masjid itu arah kiblatnya tuh bukan ke Mekah loh Pak, Baitul Maqdis. Pak, awalnya kan Nabi tadi sholat masih madhab Baitul Maqdis. Itu memang sejak pertama kali Nabi sholat di Mekah itu udah menghadap Baitul Maqdis. Tapi setelah itu berapa? 18 bulan kemudian setelah Nabi hijrah, tiba-tiba ayat bunyi turunnya begini Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lah kok berubah gitu? Ya kata Nabi, tahu orang Allah yang merubah bukan saya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas sebagaimana tadi sudah disampaikan, Bani Israel ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari kelompok keturunan Bani Israel, bagaimana kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang timeline, garis waktu, sebenarnya yang disebut dengan Bani Israel yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran itu kan diawali dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau itulah yang disebut dengan Bani Israel generasi pertama, karena yang disebut dengan Israel itu adalah nama bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Bapaknya siapa Pak? Nabi Yakub. Yakub itulah yang punya nama lain ya, panggilan gitu, Israel. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Semua makanan itu pada dasarnya adalah halal buat Bani Israel, anak-anaknya Israel, kecuali illa ma harrama Israilu, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub, kepada dirinya sendiri. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi Yakub itu pernah menderita sebuah penyakit yang nggak sembuh-sembuh, lalu dia, kalau bahasa kitanya disebut bernazar gitu kurang lebihnya, ya Allah, kalau engkau cabut penyakitku ini, aku akan meninggalkan makan A, B, C, D, E gitulah, beberapa makanan tertentu mungkin yang enak-enak, yang lezat, udahlah saya akan puasa makan begituan semua, ya saya haramkan untuk diri saya. Nah, yang mengharamkan itu orangnya namanya Israel. Kalau kita buka tafsir ya ternyata dia adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, yang dimaksud dengan Bani itu kan artinya anak-anak. Kalau satu namanya Ibnun, kalau dua Ibnani, kalau banyak Banun atau Banin. Nah, karena diidhofahkan dengan Israel jadi Banu Israel atau Bani Israel. Jumlahnya ada 12 orang. Yang nomor 1 namanya Yahuda. Nah, kalau Nabi Yusuf itu yang nomor 11, sedangkan yang terakhir namanya Bunyamin. Itulah generasi pertama Bani Israel. Kalau kita buka ensiklopedi gitu ya, sejarah, itu diperkirakan Nabi Yusuf hidup sekitar ya 1800 tahunan sebelum Masehi. Kalau Nabi Ibrahim itu kira-kira 1900 sampai 2000 tahun sebelum Masehi.
Ya kan 4 generasi Pak. Ibrahim anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf gitu ya. Berarti itu generasi anaknya dari cucunya Nabi Ibrahim begitu. Nah sedangkan kalau Nabi Muhammad kan bukan sebelum Masehi. Nabi Muhammad tuh hidupnya ya setelah Masehi, ada masa fatrah kira-kira 600 tahun. Quran itu diturunkan pertama kali tahun 610 Masehi. Jadi tinggal kita hitung aja Pak, 1800 sebelum Masehi tambah 600. Berapa tuh Pak? 18 tambah 6, 24 ya. 24 abad. Jadi kalau kita bicara Bani Israel dan Nabi Muhammad nih sebenarnya di waktu yang berbeda begitu ya. Tapi kan memang Bani Israel itu panjang Pak. Jadi dia ada generasi pertama, ada generasi kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus sampai Nabi Isa tuh Bani Israel juga Pak. Tahun 0 atau tahun 1 itu dia termasuk Bani Israel. Dan setelah Nabi Isa masih ada Bani Israelnya terus ya, bahkan sampai sekarang juga ada Bani Israel. Artinya Bani Israel itu kalau kita runut ke belakang diawali dengan anak-anaknya Nabi Yakub ya, sampai ke zaman sekarang, bahkan mungkin juga sampai hari kiamat, panjang. Nah di sepanjang perjalanan waktu itu ada titik-titik di mana Bani Israel itu ketemu dengan Nabi Muhammad, dan itu sangat krusial. Kenapa saya bilang sangat krusial? Karena sejak ketemu Nabi Muhammad itulah nasib mereka jadi berubah. Nasib bukan nasib sih, status keimanan mereka berubah. Jadi gini Pak, kalau kita bicara Bani Israel, ya lepas dari misalnya katakanlah umatnya Nabi Musa, kan ada yang balelo tuh Pak, ada yang nyembah patung anak sapi gitu ya, atau katakanlah macam-macam lah kedegilan-kedegilan Bani Israel. Tapi biar bagaimanapun juga, kalau dibandingkan dengan yang di luar Bani Israel, ya yang representasi dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan wahyu, ya memang alurnya di Bani Israel gitu Pak. Sebutlah misalnya begini, zaman Nabi Musa, di luar Bani Israel, Nabi Musa kan ada Firaun gitu ya, ada orang Mesir. Nah Firaun dan bangsanya orang Mesir itu, apa mereka menyembah Allah? Enggak. Apakah mereka percaya pada Rasul, pada Nabi, kitab suci, hari akhir? Enggak. Orang Mesir itu menyembah dewa matahari, dewa Ra gitu. Ada lagi dewa macam-macam, ada Osiris dan sebagainya. Nah Fir'aunnya Musa itu kemudian pengen juga dia diangkat jadi Tuhan, sampai dia bilang ana rabbukumul a'la. Kalau kita bandingkan Bani Israel dengan orang Mesir, yang beriman itu ya Bani Israel, bukan orang Mesir. Yang Mesirnya yang kafir gitu. Begitu juga di zaman Nabi Musa itu, ketika keluar dari Fir'aun, kan mereka menyeberang Exodus ya, laut apa itu, Laut Merah gitu ya, yang mana di hari itu kemudian ada puasa 10 Muharram kan. Gak mentang-mentang udah nyeberang terus happily ever after gitu ya, enggak, justru itu kisahnya baru dimulai, karena mereka juga nggak bisa pulang ke kampung halaman, ke tanah Kan'an itu ya, karena di situ juga ada ya inna fiha malikan jabbarin. Di situ ada raja yang akan menyiksa mereka, yang akan menindas mereka. Maka mereka nggak mau. Padahal Nabi Musa udah paksa-paksa itu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang sudah Allah tetapkan jadi negeri kamu, ardul muqaddasah, Baitul Maqdis. Tapi mereka nggak mau. Fa inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang keras banget sama kita, ya kan? Malah orang Bani Israel bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila. Udah Musa, kamu aja yang berangkat sana sama Tuhanmu, perang di sono, ntar kalau udah menang baru kita diajak begitu. Karena mereka nggak siap untuk berhadapan dengan kaum Jabbarin. Dalam beberapa riwayat kitab tafsir itu disebutkan mereka itu adalah kaum yang rajanya disebut dengan Bukhadnezzar atau Nebukadnezar. Versi Injil, versi yang lain mengatakan tuh bangsa Filistin. Intinya beginilah, mereka itulah yang mendapatkan nabi, karena kan di bawah Nabi Musa gitu kan, walaupun bandel-bandel dikit, emang belagu juga pada gitu Pak.
Tapi kalau yang Mesir nggak ada nabinya. Yang Bukhadnezzar itu bukan nabi, mereka yang musyrikin, yang orang-orang kafirnya itu justru yang bukan Bani Israel. Bahkan ini yang menarik Pak, sampai hampir ketemu dengan zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga bermusuhan dengan orang Arab. Nah ini unik Pak, karena bakalannya Nabi Muhammad itu kan bakalannya jadi orang Arab tuh ya. Sebelum diutus Nabi Muhammad, orang-orang Bani Israel itu bermusuhan dengan orang Arab. Yang direbutin satu juga sama juga. Kenapa? Karena orang Arab nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian, nggak percaya Nabi, nggak percaya Rasul, nggak percaya kitab suci, nggak percaya malaikat, nggak percaya ada surga neraka, begitulah. Sementara yang mendakwahkan rukun iman itu Bani Israel, dan mereka perang Pak. Cuman masalahnya Bani Israel nggak bisa mengalahkan suku-suku Arab itu. Mereka keras kepala Pak. Ya bukan apa-apa. Kalau dirunut-runut ke atas sih sebenarnya orang Arab jahiliyah itu ya, penduduk Mekah itu sebenarnya sih masih keturunan Nabi Ibrahim juga. Kan Nabi Ibrahim punya anak dua tuh, Ismail, Ishak, ya kan. Nah yang Bani Israel kan yang dari Ishak, Yakub. Nah ke bawah tuh namanya Bani Israel. Tuh sampai Nabi Isa tuh semuanya Bani Israel itu. Ya ada ribuan Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Yang mendapatkan petunjuk tuh ya mereka, yang mendapatkan Nabi Rasul tuh mereka. Yang dibilang Islam tuh ya mereka. Sedangkan orang Arab anaknya Nabi Ismail ke bawah sampai ketemu Abdullah bapaknya Nabi Muhammad, nggak ada yang percaya hari akhir, nggak ada yang percaya Nabi Rasul kitab suci, nggak ada. Lawang Nabi Muhammad aja digebukin kok ketika dapat wahyu gitu kan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad macam-macam lah, ada yang bilang gila, ada yang bilang penyair, macam-macam gitu kan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sendiri pun terusir juga dari negeri Arab itu ya, hijrah ke Madinah. Nah di Madinah itulah Yahudi ada, Bani Israel, dan ternyata mereka connect Pak, satu server. Bahkan kalau dalam beberapa analisa para sejarawan, ini menarik nih Pak kalau kita mau selami lebih jauh, konon kenapa Allah memilih Nabi Muhammad itu orang Arab, justru karena doanya Bani Israel. Wah menarik nih Pak nih ya. Kan selama ini kita tahu katanya kalau Yahudi nggak demen sama Nabi Muhammad karena beda bangsa, beda suku. Kenapa Nabi terakhir bukan dari mereka? Versi yang keduanya ini menarik Pak. Justru yang berdoa kepada Allah agar diturunkan Nabi terakhir itu dari kalangan orang Arab, justru Bani Israel. Setelah mereka sudah tidak punya daya dan upaya menghadapi bangsa Arab yang segitu keras kepalanya. Jadi sama dengan kayak mereka perang itu waktu Nabi Musa disuruh, udah Nabi Musa kamu perang aja ke sono sama Tuhanmu gitu kan. Nah sekarang mereka doanya gini, ya Allah, kalaulah engkau akan menurunkan Nabi yang terakhir, besar harapan kami Nabi terakhirnya biar orang Arab aja gitu. Biar ntar yang berantem dan perang Arab lawan Arab, kita nonton aja gitu. Nah, dan ternyata itu dikabulkan oleh Allah. Nabi terakhir ternyata ditentukan Nabi Muhammad SAW. Dan benar apa yang mereka sudah prediksi, akhirnya Nabi Muhammad digebukin oleh orang Arabnya sendiri Pak. Diusir itu ke Taif, dilemparin batu ya. Nabi mengirim para sahabat ke Habasyah gitu ya, kemana-mana, dan akhirnya ketemunya sama Bani Israel di Madinah. Bahkan ini yang menarik, analisanya cukup asik kalau kita baca. Begini, orang-orang Madinah, Arab-Arab Madinah itu kalau tinggal di Madinah bersama dengan orang Bani Israel itu udah nggak kayak Arab yang lain Pak. Mereka Arabnya Arab ke Bani Israelan gitu. Arabnya Arab rada-rada Yahudi. Ya, rada Yahudinya itu di mana? Mereka percaya adanya Nabi, mereka percaya adanya Rasul, adanya kitab suci, bahkan mereka juga percaya akan datang Nabi yang terakhir. Sehingga orang-orang Madinah yang nanti kita kenal sebagai Ansor gitu ya, itu unik Pak. Ketika Nabi lagi digebukin di Mekah, habis-habisan dalam suasana haji, ini Ansor-Ansor ini tiba-tiba datang, selung aja begitu. Ketemu Nabi di Aqobah, di tempat melontar jumroh sebelah sinian dikit. Lalu mereka bilang, kami ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Nabi sampai bingung, dari mana ente kok tiba-tiba membaca 2 kalimat syahadat? Ujuk-ujuk di mana-mana juga dakwah Islam ini dimusuhi. Nah, mereka bilang kami dari Madinah dan kami mendengar akan ada nabi yang terakhir di sini dan kami ingin menemui, dan itu adalah orangnya Anda. Nah, Nabi kan bingung kan, lu Arab tahu-tahuan nabi terakhir segala, gimana ceritanya kok kenal begitu? Di negeri kami di Madinah itu banyak orang-orang ahli kitab, dan mereka sudah cerita pada kami akan ada nabi yang terakhir, dan kami sudah udah di brainwash lah gitu untuk segera beriman kepada nabi yang terakhir, dan itu adalah Anda, maka izinkan kami untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka masuk Islam lah tuh generasi pertama Ansor tuh Pak, dari Aus dan dari Khazraj gitu ya. 2 kali tuh Pak, 2 tahun maksudnya. Setelah mereka masuk Islam, pulang ke Madinah, mereka kirim surat pada Nabi, kirimin sahabat-sahabat yang jago-jago dalam masalah agama biar ngajar di sini. Salah satunya ada Mus'ab bin Umair. Tahun berikutnya mereka kirim lagi kepala-kepala suku dari Aus dan Khazraj. Itu aneh Pak, Nabi dakwah di Mekah nggak pernah ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk Islam tuh, nggak ada ya. Kepala-kepala suku di Mekah itu palanya keras semua, kagak ada yang mau. Kalaupun ada Nabi punya pengikut, ya pengikutnya yang kalangan menengah ke bawah gitu, yang sebenarnya secara nggak langsung rada-rada nyusahin sih sebenarnya Pak. Makanya kalau Bapak baca Abasa wa Tawalla, ya kan, itu kan Allah mengkritik Nabi Muhammad, kok ada orang udah tua pengen masuk Islam, Anda malah bermuka masam dan berpaling melengos gitu. Kenapa? Saya paham Pak, kalau melihat ininya, melihat konteksnya ya. Kenapa ada orang buta, tua, udah nggak bisa apa-apa, orang lemah lah gitu ya, mau masuk Islam, Nabi melengos. Karena targetnya Nabi bukan yang tua-tua model kayak gini Pak. Soalnya kalaupun dia baca syahadat, abis itu ntar dia diseksa sama tuannya. Kita lagi yang punya kerjaan urusan, ya kan? Karena belum lama juga begitu, ada budak masuk Islam, Bilal. Bilal masuk Islam, ya nggak apa-apa sih kalau namanya hidayah ya. Cuman masalahnya gini Pak, Bilal masuk Islam ketahuan sama majikan, siapa itu? Umayyah, gitu kan? Ini jadi kerjaan Pak, karena Bilal diseksa sampai mau mati itu Pak. Dan beberapa emang udah ada yang mati. Bapaknya Amr itu Ammar ya, Ammar itu namanya siapa bapaknya itu, dan ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir kan, mati itu Pak, dicekek gitu sama Abu Jahal itu. Ibunya juga Sumayyah mati juga tuh, dirobek badannya. Bilal pakai masuk Islam lagi begitu kan. Kenapa? Ya bukan apa-apa, lu masuk Islam gue yang susah gitu istilahnya Pak ya. Dan memang digebukin sama Umayyah itu. Nabi akhirnya dapat info kan, Bilal lagi digebukin sama Umayyah, mana kita mau bantuin apa enggak? Nabi senyum aja, gimana nih yang masuk Islam malah yang begini-begini yang repotin kita. Abu Bakar ada ide nggak? Ya udah tenang Rasul, saya yang urus dah katanya. Bilal, Abu Bakar keluar ke rumahnya Umayyah. Emang lagi digebukin Pak Bilal di halaman rumah sama Umayyah. Kata Abu Bakar, Umayyah, saya bayarin boleh nggak tuh Bilal, daripada ente gebukin, bebasin dah. Karena nggak mungkin bilang, wahai Umayyah, janganlah kamu berbuat nista. Kata Umayyah, pala lo peyang, budak-budak gue apa urusan lu gitu, kalau mau lu bayar gitu kan. Maka bahasanya bahasa bisnis. Kata Umayyah, ente mau bayarin nih budak Bilal? Bisa sih, tapi gini ya, bayar sekarang, deliverynya besok COD gitu. Sekarang gue lagi pakai nih Bilal, gue lagi gecek palanya gitu kan. Kata Abu Bakar, oh nggak bisa begitu, bayar sekarang, barangnya sekarang juga, kontan dong gitu. Dulu orang gue lagi pakai nih Bilal, gue lagi injek-injek nih gitu kan, kesel dia. Kenapa emang? Pakai masuk Islam segala dia gitu. Saya terjemahin ke dalam bahasa Betawi biar ada akrab di telinga gitu Pak. Kata Abu Bakar, gimana caranya biar bisa saya dapat sekarang juga? Kata Umayyah, lu bayar aja 2 kali. Maksudnya double harganya. Pasaran Pak, budak tuh cepet pasaran 100 dinar. 1 dinar tuh kira-kira bisa buat beli kambing 1. Kalau 100 kan 100 kambing. Nah kalau kita misal katalah kambing tuh harga 3 juta, 100 kambing kan 300 juta gitu ya. Nah kata Umayyah, double dah, 600 gitu. 600 juta. Wah, Abu Bakar ngitung, satu aja Bilal kayak gini keluar 200 dinar,
10 aja model begini, bubar nih kita, begitu urusannya, ya kan? Nah, makanya Nabi itu kalau ada masuk Islam, siapa dia? Ya dia lagi masuk Islam gitu kan, apa kerjaan gitu. Wajar Pak. Makanya kalau Allah bilang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna dan seterusnya. Itu bukan Nabi itu belagu sombong gitu, bukan Pak. Cuman kalau yang masuk Islam yang cere-cere kayak gini, habis dia baca syahadat dia digebukin, kita juga yang repot. Nah kalau yang masuk Islam tuh Umayyah gitu kan, apa Abu Lahab, apa Abu Jahal, kan enak, dia masuk Islam semua ke bawah juga ngikut gitu loh, kan kerjaannya jadi gampang gitu kan. Nah itu repotnya Nabi sama orang Mekah tuh begitulah, ribet urusannya. Nah ini ujuk-ujuk ada orang pada masuk Islam. Dari mana ente? Dari Madinah. Siapa yang ngajarin? Bani Israel. Nah, sama titip salam, teman-teman kita di sono Bani Israel ngajakin, kenapa nggak pindah aja Muhammad ke Madinah? Kata Nabi, ntar saya pikirin dah sekalian. Bener Pak. Nggak lama kemudian Nabi memang terpaksa harus pindah karena Jibril tiba-tiba datang, Muhammad angkat kaki malam ini juga. Kenapa? Itu semua orang semekah itu mau bunuh kamu malam ini juga, dieksekusi. Bosnya tuh mencang ente Abu Lahab no, mentang-mentang Abu Thalib meninggal. Nggak lama Abu Lahab bilang, udah bunuh aja tuh ponakan, emang jadi masalah tuh gitu kan. Kata Jibril, udah dah cabut keluar gitu. Nah keluar ngumpat dulu sebentar di Goa Tsur, ya Nabi ke Madinah. Di Madinah Pak, ini yang unik nih. Kita selama ini berpikir yang menyambut tuh hanya Ansor. Enggak, yang menyambut juga Bani Israel ternyata. Yahudi Madinah itu menyambut dengan tangan terbuka. Nih saya kasih lihat nih contohnya ya. Pertama, Nabi sampai di Madinah kan mempersaudarakan Muhajirin Ansor, itu wajar lah ya, Islam sama Islam. Tapi bagaimana Islam dengan Yahudi? Itu diikat dengan piagam Madinah, Shahifah Madinah. Isinya tuh Pak, kalau kita bongkar ada 47 pasal. Nah pasal-pasalnya tuh unik Pak, bahwa Nabi Muhammad dengan Bani Quraidah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa, Bani semua itu mengikat perjanjian bersama, membangun Madinah bersama-sama, membangun fakta pertahanan bersama Islam dan Yahudi. Isinya tuh gini Pak, kalau Nabi Muhammad dimusuhi sama orang-orang Arab musyrikin Mekah, Yahudi pasang badan. Begitu juga Yahudi Madinah, kalau dia apa-apain sama musuhnya dia, Nabi Muhammad pasang badan. Itu tertulis Pak dalam piagam Madinah. Cuman jarang dibongkar tuh Pak yang kayak gitu-gitu, karena kita udah langsung loncat bagian akhir, Yahudi kafir, tengik, musuh, udah gitu doang. Ya kan? Padahal awalnya nggak gitu, ada ceritanya dulu. Yahudi itu mesra banget sama Nabi. Selain itu Nabi Muhammad kan bangun Masjid Nabawi ya Pak ya. Nah saat itu waktu bangun masjid itu arah kiblatnya tuh bukan ke Mekah loh Pak, Baitul Maqdis. Waktu itu belum turun ayat yang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, belum. Jadi masih ke Baitul Maqdis, dan Yahudi girang banget. Nah berarti ente memang bener-bener Nabi, kiblat itu Baitul Maqdis gitu Pak. Udah sholatnya waktu Baitul Maqdis gitu dulu ya awal mulanya. Sama emang syariat Islam kan belum turun semua. Di Mekah tuh ayat turun tuh ayat akidah melulu kebanyakan, ayat syariah belum banyak turun ya. Puasa gitu belum ada. Maka ketika ada perintah puasa, Nabi disuruh ikut dulu sama orang Yahudi. Kan Nabi lihat, lah pada puasa tanggal 10 Muharram, ada apaan? 10 Muharram itu hari besar kami, kata orang Yahudi. Disitulah Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa itu diselamatkan. Sejak itu Nabi Musa setiap 10 Muharram merayakannya sebagai hari kemenangan. Dan kami sepanjang sejarah dari Nabi Musa sampai sekarang terus merayakan hari itu. Kata Nabi Muhammad, oh ya udah, saya juga ikut merayakannya juga lah. Musa mah CS-an saya, kemarin juga ketemu waktu lagi Isra Mi'raj gitu kan. Iya kan, ketemu kan. Nah yang ngasih apa namanya tuh nasihat, lu tawar deh dari 50 waktu jadi 5 waktu, kan Musa itu urusannya, ya kan. Nabi aja kagak tahu, dia bilang ente mah nabi dari semua nabi, tawar aja semua gitu. Dari 50 tinggal 5 Pak. Itu Nabi Musa masih bilang tawar lagi aja biar nggak usah pakai sholat sekalian langsung sorga gitu. Nabi bilang aneh udah malu, masa begitu caranya. Ya ente nabi bisa aja gitu, segala sesuatunya tuh bisa kalau kata Nabi Musa. Nabi Musa emang
mantap itu Pak orangnya, sama Allah tuh banyak, bukan ngelawan sih ya, tapi banyak omong lah gitu ya, makanya disebut kalamullah gitu kan. Ya jadi ketika Nabi Muhammad ketemu dengan keturunan Nabi Musa, engkong lo tuh temen aneh gitu. Dulu kemarin waktu lagi di Isra Mi'raj dia banyak ngasih nasihat tuh, banyak ngasih masukan gitu. Jadi Nabi puasa 10 Muharram Pak, sholatnya ngadep Baitul Maqdis ya, puasanya ikut Yahudi, sama satu lagi Pak, kan Nabi itu diangkat aklamasi sebagai kepala negara di situ. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum ya Nabi yang menghadapi sebagai hakim. Nah sebagai hakim Nabi itu harus memutuskan perkara semuanya itu dengan bima anzalallah, dengan hukum yang sudah Allah turunkan. Permasalahannya ini ya, waktu itu Al-Quran belum turun banyak Pak. Orang berzina diapain belum ada ayatnya, pencuri diapain belum ada ayatnya, orang membunuh kisos itu belum turun ayatnya. Jangankan itu Pak, mabok aja Pak belum turun ayat yang melarangnya. Surat Al-Maidah 90-91 belum turun gitu. Jadi para sahabat juga saat itu masih pada mabok juga. Hijrah mah hijrah tapi mabok gitu. Kalau kita pikir hijrah mabok bagaimana sih lu, nah emang belum turun ayatnya Pak. Jadi karena Nabi harus memutuskan perkara, ada orang berzina dan sebagainya, pakai hukum Allah yang terakhir ada, yang terupdate ya Taurat. Jadi pakai Taurat Pak menyelesaikan masalah hukumnya. Nah cuman kan masalahnya gini Pak, Nabi itu kan orang Arab, bukan orang Bani Israel. Berhukum pakai Taurat ya, isinya tuh firman Allah yang turun pada Nabi Musa, cuman Nabi nggak bisa bahasanya, maka turunlah ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli Taurat kalau kamu nggak tahu isinya apa. Panggil sini ulama Yahudi, ini kalau ada orang berzina begini-begini hukumannya apa kata Allah di dalam Taurat. Bukain kebat. Wah ini bacaannya begini. Ya udah nih hukumannya kayak gini. Bahkan Nabi pun memutuskan perkara di masa itu masih pakai Taurat. Di mana Taurat itu ya firman Allah juga. Memang itu kitab suci turun pada Nabi Musa, gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Di awal-awal itu Bani Israel dengan Nabi Muhammad Pak CS-an, satu server mereka. Sama-sama dari Allah juga, ya kan? Nah terus bagaimana kemudian pertanyaannya adalah, kok setelah itu Nabi perang sama Yahudi, gimana ceritanya? Kalau yang biasanya versinya kan gini, Yahudi nggak suka Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka. Enggak, bukan itu sebenarnya. Orang mereka udah CS-an kok, kenapa jadi nggak suka? Nah yang bikin mereka nggak suka sama Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad orang Arab, bukan. Ini Pak, ternyata Allah menyempurnakan syariat yang turun pada Nabi Muhammad lewat ayat-ayat Quran, yang mana ayat Quran itu awalnya membenarkan Taurat, tapi lama-lama kemudian mengoreksi isi Taurat, mengoreksi Pak. Ya, dan memang ayat Al-Quran begitu karakternya Pak. Jangankan Taurat, Quran sendiri pun dikoreksi sama Quran. Bingung nggak Pak? Quran sendiri dikoreksi oleh Quran. Itu yang kita kenal dalam ilmu usul fikih namanya nasakh wal mansukh. Ayat Quran pernah turun bilang A, nggak lama turun lagi ayat yang berikutnya bilangnya bukan A jadi B. Setelah itu turun lagi ayat yang ketiga, bukan A bukan B jadi C. Setelah itu turun lagi ayat yang keempat jadi D. Mabok Pak Yahudi ngelihat kayak gitu Pak. Mana ada Allah mencela-mencele gitu. Karena Taurat Pak, sejarahnya Taurat turun tuh gubrak sekaligus udah. Allah sekali ngomong A ya udah A. Masa Tuhan mencela-mencele gitu kan ya. Nah, Quran nggak begitu Pak. Quran diturunkan 23 tahun. Dan syariat itu disempurnakan selama 23 tahun itu. Pak, awalnya kan Nabi tadi sholat masih madhab Baitul Maqdis. Itu memang sejak pertama kali Nabi sholat di Mekah itu udah menghadap Baitul Maqdis. Tapi setelah itu berapa? 18 bulan kemudian setelah Nabi hijrah, tiba-tiba ayat bunyi turunnya begini Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lah kok berubah gitu? Ya kata Nabi, tahu orang Allah yang merubah bukan saya.
gitu. Kata Bani Israel, oh kagak bisa begitu, masa Allah mencela-mencela. Ya lu kagak percaya, lu tanyain aja Jibril. Orang Jibril kok yang bawa ayatnya gini. Orang Yahudi Pak kesel begitu Pak, Jibril diomelin, Jibril nih bakal bawa ayat segala begitu Pak. Atur udah bener tuh, udah ke Baitul Maqdis aja, pakai pindah ke Masjidil Haram lagi. Dan Nabi dituduh, mentang-mentang lo ya orang Arab mau demennya sama Mekah, jadi kiblatnya pindahin ke Mekah. Enggak, kita kagak mau. Enggak mau Pak. Kata orang Yahudi, kita sekali Baitul Maqdis tetap Baitul Maqdis, hidup Baitul Maqdis gitu. Kata Nabi, woi ini ayat Quran berlaku buat ente juga. Kan saya nabi, sebagaimana ente percaya nabi-nabi dan rasul, saya juga nabi. Nanti yang bawa Jibril, masa ente kagak mau terima gitu. Ya tapi yang bener aja, udah berabad-abad kita sholat ke Baitul Maqdis, tiba-tiba ke Masjidil Haram gitu. Masa Allah mencela-mencela? Kata Nabi, hati-hati lu ngomong lu, jangan mencela-mencela begitu. Emang begitu dari awal. Termasuk yang tadi Pak, yang Khomer, waktu masih di Mekah, ayat turun tentang Khomer tuh malah bilang boleh Pak Khomer itu. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Boleh itu, rizki yang baik malah Allah bilang begitu. Tapi begitu masuk Madinah, nah turun tuh ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas, gitu ya. Turun lagi ayat yang ketiga, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu unik Pak, sholat sambil mabok. Ada-ada aja orang Arab nih. Tapi memang karena belum diharamkan, mereka sholat dan mereka mabok. Baca Qur'annya muter-muter, baca kuliah kagak habis-habis Pak, nggak nemu ayat terakhir tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dimuter jadi situ kan. Nah yang paling belakang tuh maboknya rada dikit, dia langsung bilang lakum dinukum. Oh iya, lakum dinukum waliyadin. Orang lagi mabok Pak gitu. Boleh? Ya boleh, emang karena belum diharamkan. Baru setelah perang Uhud turun tuh ayat yang Al-Maidah 91 92. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, itu baru nggak boleh gitu kan. Itu buat otaknya orang Yahudi Pak, kacau nih agama nih, mencela-mencela begini gitu Pak. Dan umat Islam yang nggak pernah belajar ilmu usul sama pakai Yahudi. Emang bisa ayat Quran direvisi? Woi, bisa. Itu fungsinya Quran turun 23 tahun secara sedikit-sedikit adalah karena dia disempurnakan. Nah kalau otaknya masih otak Yahudi Pak, maksudnya cara berpikirnya kayak orang Yahudi, sekali Allah bilang A pasti bilang A sampai kiamat bilang A. Ente otaknya Yahudi tuh. Kenapa? Nggak bisa nerima konsep bahwa Allah tuh mengubah syariatnya, menyempurnakan syariatnya gitu Pak. Nah itu kalau kita belajar usul fikih, di antara mereka yang anti dengan yang namanya nasakh wal mansukh ada dua, satu Yahudi, yang kedua Syiah. Syiah Pak nggak mau terima, enak aja orang Allah udah bolehin nikah mut'ah, tiba-tiba bilang haram. Enggak, udah nikah mut'ah aja Pak. Sampai sekarang dia nikah mut'ah gitu Pak. Nikah mut'ah pernah ada memang di zaman Nabi gitu, Nabi pernah izinkan, silahkan. Tapi setelah itu oleh Nabi diharamkan karena turun ayat yang mengharamkan itu. Nah memang konsep perubahan syariah itu buat orang yang ilmu agamanya cetek gitu Pak, ya kan, nggak nyampe dia, nggak bisa gitu, nggak ketemu dalam logikanya dia. Nah Bani Israel Yahudi itu sama tuh Pak, cetek dia. Karena yang dia tahu Allah sekali bilang A, ya udah bilang A terus, nggak berubah-berubah. Makanya begitu tiba-tiba turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yahudi bingung. Lah, puasanya berubah nih dari 10 Muharram jadi 1 bulan penuh bulan Ramadan gitu. Kata Nabi biasa aja kali. Biasa aja, tenang aja. Kalau Allah suruh kita berubah, kita berubah. Kan yang jadi Tuhan dia, bukan kita. Masa kita yang ngatur Tuhan? Gitu, Pak. Tapi Yahudi tuh nggak bisa terima gitu, kayak gitu-gitu dia nggak terima. Ah berubah mulu gitu, ya kan? Pak, Yahudi itu ada sholatnya juga loh, dan sholatnya harus wudhu juga pakai air. Nah Nabi Muhammad sama, ada sholatnya wudhu juga pakai air. Cuma kalau Yahudi nggak ketemu air, berarti kan dia nggak bisa wudhu. Kalau dia nggak wudhu, berarti kan dia nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah ya udah masuk neraka aja gitu. Nah dalam syariat Nabi Muhammad enggak. Falam tajidu ma'an fatayammamu.
Kalau nggak ada air, tayamum. Pak, kata Nabi, tayamum itu adalah syariat yang hanya khusus turun buat umatku aja. Yahudi nggak dikasih tayamum. Jadi kalau dia nggak ada air, dia nggak wudhu, dia nggak sholat, masuk neraka, udah selesai begitu. Nah kalau kita disuruh tayamum. Orang Yahudi Pak puasa, begitu dia sakit, batal, dosa, masuk neraka. Begitu dia perjalanan, nggak kuat, batal, dosa, masuk neraka, gitu aja. Islam nggak begitu. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh kok kita nggak usah puasa. Boleh kita ganti di hari yang lain. Puyeng Pak Yahudi kayak gitu. Agama digocet-gocet kayak gitu kata Yahudi. Ya parah nih katanya Muhammad, sen kanan belok kiri katanya begitu Pak. Dia bingung Pak ngikutinnya kayak gitu. Nah kalau Nabi mah santai aja. Apapun yang Allah bilang, ya udah ikut gitu. Dan Nabi sendiri sering kena gocet juga Pak. Emang dikira Quran nggak gocet Nabi? Gocet Nabi. Nih Pak, perang Badar. Perang Badar Pak. Yang namanya perang Badar tuh sebenarnya Nabi ogah banget ngerjainnya Pak. Soalnya bukan apa-apa, baru juga mau ngebacok, ya ponakan. Lalu baru mau ngebacok, ya mertua. Baru juga mau disabet, ya mantu, lu ngapain di situ? Nabi mau bacok, ya Abbas, pamannya Nabi, teman main sejak kecil. Bas, lu ngapain di sini? Ya gue disuruh perang gitu. Ya kan kita jadi musuhan main bacok-bacokan. Nabi malas banget Pak perang Badar itu. Karena perang Badar itu pada dasarnya perang keluarga. Gitu kan. Nah karena Nabi komandan perang Nabi kan minta berdoa nih sama Allah, ya Allah bantulah kita nih ngadepin pasukan 1000 orang, kita cuma 300 hansip semua nih Pak, yang atuh hansip, yang atuh satpam, yang atuh ya gitulah tukang ronda, kagak bisa ngapa-ngapain. Sahabat tuh bukan militer kan. Allah turunkan bantuan Pak, bi alfim minal malaikati munzalin kan, 1000 malaikat turun, tambahin lagi 3000 gitu kan. Iya keadaan berbalik Pak. Tiba-tiba sahabat lagi ngangkat pedang, belum juga diayunkan, palanya musuh mental duluan. Ini bukan full body contact Pak, bukan bukan beguru di Banten gitu, bukan. Emang malaikat aja gitu kan. Nabi tahu, pasukan saya ketambahan malaikat banyak banget. Sebagai komandan, Nabi langsung bilang, stop, hentikan, nggak ada perang, berhenti. Gitu Pak. Semua sahabat kaget, para malaikat juga kaget. Dan dari langit turun ayat menegur Nabi Muhammad. Tegurannya keras banget Pak. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas ada seorang nabi di dalam peperangan menghentikan perang begitu saja. Harusnya dia bunuh semua musuhnya itu. Dan begitulah sunnatullah Pak. Kalau para nabi dan rasul perang, semua musuhnya harus dibantai mati. Dan Allah kalau sudah marah dan murka pada satu kaum di masa lalu, nggak ada yang tersisa Pak. Itu 1.200.000 pasukan Firaun, nggak ada satupun yang hidup Pak. Ame Firaunnya mati tuh di Laut Merah, gitu kan. Umatnya Nabi Nuh mati semua kecuali yang ada di kapal. Umatnya Nabi Lut mati semua kecuali yang bersama Nabi Lut. Nah ini Nabi Muhammad lagi perang pakai dihentikan, ya kan? Dan nggak dimatiin. Nabi ketakutan Pak, turun ayat kayak gitu. Gemeter dia sampai bilang begini, nih kalau Allah murka sama kita nih, hujan batu nih sekarang nih katanya, mati semua kita. Lagi ketakutan gitu, tiba-tiba Jibril datang. Ada apa Jibril? Ada bocoran kata Jibril. Bocoran apa? Pan tadi tuh ayatnya gitu, ente disalah-salahin gitu. Sekarang saya dikasih tahu sama Allah, bilangin Allah nggak jadi marah. Terus nggak apa-apa, udah berhentiin aja perang. Itu musuh-musuh ditangkap aja jadiin tawanan. Bener nih yang bener masa saya bohong, saya Jibril, nak aja lu bilang bohong gitu Pak. Ya udah kalau gitu berarti boleh nih, boleh Pak. Ayatnya masih ada loh, Bapak bisa cek itu di Quran. Tidak pantas bagi seorang nabi menghentikan perang dan mengambil tawanan. Dalam pelaksanaannya Nabi menawan Pak, orang-orang musyrikin Mekah itu ditawan, termasuk mantunya tuh Abul As. Bu, lo kalau mau bebas mana tebusan? Kata Abul As, ini saya bawain kalung. Ternyata kalungnya punya Khadijah dari bininya Zainab, hadiah dari Khadijah. Nabi lihat kalung, ya melas dah, udah nih kalung lu bawa pulang dah gitu kan. Nah itu Pak, jadi Nabi sendiri pun juga digocet itu sama Allah. Turun ayat yang melarang tiba-tiba boleh gitu. Ya kalau tiba-tiba boleh kan Nabi tinggal begini doang, yes gitu. Oke, sip. Umar juga pernah Pak digocet sama Allah tuh dalam Al-Quran. Pak,
187 Al-Baqarah. Bunyinya Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan pada malam bulan puasa kamu melakukan jima dengan istrimu. Pak, ayat itu pas waktu turun itu pas adegannya Umar lagi nangis-nangis di depan Nabi, minta ampun di depan Nabi, Pak, minta ampun. Kenapa? Umar lapor sama Nabi, ya Rasul, saya diapain aja mau dah, dihukum apa terserah. Emang nape Umar? Saya barusan kumpul sama istri saya malam-malam. Jadi ceritanya gini, Pak, waktu itu syariat puasa tuh belum sempurna. Puasa itu malam dan siang, Pak. Dimulainya sejak buka puasa. Begitu kita buka puasa itu adalah sahur gitu, Pak. Jadi begitu buka puasa selesai, langsung mulai malam itu udah puasa lagi sampai besok subuh, sampai besok ketemu maghrib lagi. Jadi dalam 24 jam tuh kita makan cuma sekali. Nah, agak susah itu, Pak, karena ada juga sahabat yang puasa seharian, giliran maghrib dia ketiduran. Begitu dia bangun udah mulai puasa lagi. Kalau Umar sih nggak ketiduran, Pak, dia makan. Cuman yang susah dia nahan imron, Pak. Kalau iman kuat, imron yang jadi masalah sama bininya tuh, Pak. Ya kan? Bininya dihajar juga, orang lagi kebelet gitu kan. Begitu selesai nangis-nangis Umar, ya Allah saya salah banget, saya diapain aja dah. Orang lagi puasa, bini dihajar juga. Itu Nabi di rumah, Umar datang. Lagi Umar nangis-nangis gitu, tiba-tiba Jibril datang bawa ayat. Ya, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kamu malam puasa berjima dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah sudah tahu bahwa kamu berkhianat pada dirimu. Itu kesannya kayak Umar banget gitu. Kata Umar, gue banget itu ayat gitu kan. Fataba alaikum wa afa ankum. Tapi Allah sudah menerima taubatmu dan sudah memaafkanmu. Terusannya, fal'ana bashiruhunna. Dan sekarang setubuhilah istrimu itu. Kata Umar, yes, ini dia yang gue cari dari tadi kan. Umar pulang. Bininya lagi ketakutan, diapain bang kita sama Nabi? Tenang, barusan turun ayat. Baca tuh, fal ana bashiruhunna. Oh gitu, ya udah nyok terusin lagi, Pak, gitu, Pak. Tadi kepotong sebentar tuh sampai ketakutan gitu kan. Seru, Pak, itu ayat Quran tuh turunnya sebegitu. Jadi dia proses penyempurnaan. Nah, kalau orang beriman, apapun yang Allah bilang ikut. Nah, Yahudi, Pak, dia kagak bisa gocet, Pak, gitu. Diajak belok kanan kagak bisa, diajak belok kiri kagak bisa. Dia nggak bisa, Pak. Akhirnya dia bilang, nggak dah, gua nggak ikut sama Quran. Begitu banget Qurannya gitu kan. Mulai itu, Pak, pisah jalan. Nah, Yahudi sebenarnya pisah jalan, Pak. Dia remuk juga di dalam tuh, Pak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menganggap mereka satu kubu, ternyata mereka pecah kubu juga, Pak. Kalau ibarat kata rengginang nih, Pak, ya, rengginang di dalam kaleng kongguan, kebanting-banting itu ada yang remek, Pak. Nah, remek-remekannya itu ya dikit sih, nggak banyak gitu ya. Itu, Pak, yang masuk Islam. Yahudi masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam masuk Islam. Ada apa namanya Ka'ab al-Ahbar masuk Islam. Bahkan ada satu orang perempuan, anaknya kepala suku Bani Nadir tuh Huyai bin Akhtab. Bapaknya mah Yahudi kafir dah, dibunuh sama Nabi malah gitu kan. Tapi anaknya ini unik, Pak. Dia kan perempuan. Dia tertangkap dalam perang Bani Quraidah atau perang Khaybar itu ya, Khaybar kalau nggak salah. Ditangkap, dijadikan budak kan, karena ditemukan oleh para sahabat. Kata sahabat gini, woi hati-hati tuh, itu budak anaknya perempuan anaknya kepala suku Yahudi, mendingan lu serahin aja sama Nabi dah gitu. Benar diserahin sama Nabi. Kata Nabi, benar kamu anaknya Huyai? Iya. Nah, kata Nabi gini, duduk sini yang benar, saya akan bebaskan kamu. Cuman sebelum saya bebaskan, saya tawarkan, kira-kira bisa nggak kita ngobrol dulu, kata Nabi. Apa? Kan gini, kalian kan Yahudi, percaya dong pada Nabi Musa. Tahu nggak, Musa tuh teman saya. Terus kitab suci kalian Taurat saya juga pakai selama ini. Cuman kan masalahnya saya Nabi terakhir. Allah tuh menambahkan terus syariat berikutnya. Masa sih ente nggak mau terima bahwa sebagai Nabi terakhir syariatnya disempurnakan? Kenapa ente jadi nggak mau terima? Kan wajar dong ngikutin Allah, ngikutin Rasul gitu kan.
Nah itu si putrinya itu anak cerdas Pak. Dia bilang, sebenarnya saya juga mikirnya begitu, cuman bapak saya kan emang nggak demen sama Anda dari awal gitu. Terus kalau ente gimana? Ya kalau saya mah sebenarnya setuju-setuju aja. Ya kalau Allah bilang kita berubah, berubah. Kalau Allah suruh begini ya kita begini. Berarti ente taat dong sama saya. Iya, iya sih sebenarnya. Terus gimana? Mau nggak baca 2 kalimat syahadat? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Saya sih mengakui Anda sebagai nabi, dan kalau suruh ikut, ikut aja. Ya udah kalau gitu baca syahadat, kata Nabi. Baca syahadat ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kamu sekarang sudah Islam. Maka sebagai penghargaan, kamu saya bebaskan. Sudah nggak jadi budak lagi. Hidup merdeka. Itu wanita Pak, ya, bernama Sofia, putri orang kafir. Dia bilang gini, ya Rasulullah, saya walaupun masuk Islam ya, susah dah kalau saya hidup di Madinah. Kenapa? Orang Madinah tuh opininya kalau Yahudi udah kafir aja bawaannya gitu kan. Padahal saya udah masuk Islam gitu. Jadi saya susah nih bisa hidup yang ya istilahnya nyaman di Madinah. Nabi bilang, ya udah kalau gitu kamu saya angkat lagi derajatnya. Saya angkat jadi ibunya orang-orang muslim. Mau nggak terima pinangan saya kamu saya angkat jadi istri saya. Ya kata Sofia, siapa yang nolak jadi istri Nabi ya kan. Naik Pak, hari itu Nabi mengumumkan pernikahannya dengan Sofia, dan semua perempuan di Madinah cium tangan sama Sofia. Maafin ayah ya, kemarin aneh jelek-jelekin, sekarang jadi istri Nabi. Kita aja dari dulu pengen jadi istri Nabi, gak jadi gitu Pak. Jadi Pak, Sofia bintu Huyai Akhtab radhiyallahu anha. Nah dengan masuk Islamnya Sofia dan menjadi istri Nabi, Yahudi-Yahudi yang belum pada masuk Islam Pak, banyak yang pada masuk Islam. Oh ternyata Nabi kita baik gitu kan. Kita aja selama ini dibohongin sama pemimpin-pemimpin kita gitu kan. Nabinya Muhammad orangnya baik banget, agamanya juga bagus, kenapa jadi masalah? Ya udah kita masuk Islam gitu. Sebagian lagi belum siap masuk Islam, tapi kalau musuhin Nabi enggak. Nah ini yang mereka disebut sebagai Bani Israel ya, Yahudi yang disebut kafirnya kafir zimmi. Mereka minta perlindungan pada Nabi di Madinah, dan Nabi melakukan hubungan baik kepada Yahudi-Yahudi yang zimmi itu. Walaupun memang yang gedenya, yang pentolan-pentolannya itu yang pemimpin kafir Bani Quraidah, Bani Nadir ya, Bani Qainuqa, itu memang diperangi sama Nabi, gedebak-gedebuk itu. Ada yang diancam, ada yang diusir, ada yang dikepung bentengnya Pak. Setelah dikepung berhari-hari nyerah, disembelih semua. 600 orang Yahudi disembelih Pak sama Nabi itu. Jadi kalau yang pengkhianat sih ya terimalah azab lu gitu kan. Berkhianat Pak, itu gara-garanya perang Khandak, Madinah dikepung 10.000 pasukan, ujuk-ujuk nggak ada hujan, nggak ada angin, kenapa tiba-tiba ada 10.000 pasukan? Dibayarin Pak sama Yahudi itu, dan Yahudinya nggak mau maju Pak, Yahudinya main belakang dia. Yang disuruh maju orang Arab, orang Arabnya bego juga lagi, dibayar mau aja gitu kan, dibayarin Pak 10.000 pasukan. Nah untungnya Allah kasih itu ya parit gitu, kemudian ada badai gurun pasir, bubar. Begitu bubar kan Nabi senang, udah dah aman nih kita. Jibril tiba-tiba turun, jangan bilang aman dulu, biang keroknya belum kita habisin. Biang keroknya siapa? No, Yahudi Bani Quraidah, hajar sekarang juga. Udah Pak, diserbu itu Bani Quraidah, dikepung sebulan, setelah itu disembelih semua orang di dalam benteng itu. Ini pengkhianat nih yang begini-begini. Udah ada tanda tangannya di piagam Madinah, tiba-tiba Pak ya menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan. Yang begini-begini mah sembelih aja gitu Pak. Tapi Yahudi yang baik sama Nabi, yang kemudian minta perlindungan, itu ada Pak gitu. Nah sepeninggal Nabi, Yahudi yang ada tuh yang itu Pak, yang nomor 2, yang mereka tuh taat pada Abu Bakar, taat pada Umar, taat pada Utsman, taat pada Ali. Dan dimanapun ada pusat peradaban Islam, mereka minta perlindungan. Sampai kemarin 1948 mereka nggak minta perlindungan, mereka lebih kuat dari kita, yang ada kita digebugin ya kan. Jadi kalau sekarang nih Yahudi berkuasa Israel, itu anomali Pak sebenarnya. Kalau kita lihat sepanjang sejarah 14 abad perjuangan umat Islam, dimanapun ada pusat kekuasaan Islam, pasti di situ ada orang lemah yang dilindungi, dan mereka itu Yahudi. Mau itu di Bani Umayyah di Damaskus ya, di Suriah, Damaskus itu banyak Yahudinya, karena mereka memang orang-orang yang dilindungi. Ibaratnya kayak kalau hewan tuh apa sih namanya, suaka marga satwa gitu, dilindungi ya. Kayak orang Betawi Pak, ada cagar alam budaya Betawi di Condet gitu, dilindungi, takut punah gitu kan.
Nah itu ketika Bani Abbasiyah di Baghdad itu dilindungi mereka. Ketika Bani Utsmaniyah di Turki dilindungi, maka sampai hari ini Istanbul tuh banyak banget Yahudinya. Jadi sepanjang sejarah Yahudi dan Islam, Yahudi adalah orang yang dilindungi oleh kaum muslimin 14 abad. Bahwa kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk mereka kerek bendera, nah itu sebuah kecelakaan sejarah gitu Pak. Yang saya sih melihatnya ya gampang lah, ntar juga hancur, liatin aja gitu. Karena dulu Kristen juga pernah gitu Pak, pernah juga tuh Baitul Maqdis dikuasain kan sama Richard the Lionheart, bangsa Inggris itu kan, keluar tuh Salahuddin Al-Ayyubi, perangnya panjang tuh 200 tahun, tapi akhirnya kalah juga sih mereka. Ya kalau galah Israel juga paling besok juga hancur gitu. Maksudnya hancur sendiri Pak gitu, nggak harus dihancurin gitu ya. Biasanya begitu, setelah mereka berkuasa terus mereka pada berantem sendiri, maka doa kita tuh Pak ya kan, wa ashghilidz zalimin bidzalimin, biar pada sibuk dia berantem sendiri gitu kan, wa akhrijna min bainihim salimin gitu. Tapi sekarang emang sunnatullahnya begitu dulu Pak, kita mesti digebukin dulu lah, mesti ada darah, air mata, penderitaan, tangis dan sebagainya, itu sunnatullah di mana-mana ya kan. Nah maka itu kan jadi cambuk buat kita, ayo kita perkuat barisan umat Islam, kita kuatkan ekonomi kita, kuatkan industri kita kuatkan negara-negara Islam kita ya. Bahkan dulu kalau zaman dulu Pak, Mesir itu hebat banget Pak, ngelawan Yahudi itu gedebak-gedebuk 30 tahun perang tuh, hebat Pak. Cuman lama-lama habis juga dia APBN-nya ya kan. Perang kan ngabisin APBN Pak. Ini kalau ada Sri Mulyani nggak usah perang, ngabisin duit aja lo, gue capek-capek ngumpulin, perang lagi gitu kan. Karena satu peluru yang kita tembakkan jedar itu Pak, itu yang nggak makan 100 orang di kita Pak. Satu roketnya terbang bus gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo gue kagak makan nih gara-gara buat beli begituan. Iya, karena mahal Pak, mendingan damai aja gitu. Makanya ketika terjadi perdamaian itu ya sebenarnya ada untungnya juga, walaupun kelihatannya kalau damai itu ya lu kalah berarti lu cemen lu gitu kan. Enggak juga Pak, Nabi itu waktu perjanjian Hudaybiyah dicemen-cemenin loh sama sahabat. Nabi begitu ngalah mulu gitu kan. Kata Nabi tenang, tenang, lu kagak tahu ceritanya, kita ngalah tapi ada target nih yang belum kalian nggak tahu kan. Nah, begitu damai Pak, Mekah Madinah kan sudah nggak ada lagi larangan keluar masuk Pak. Tiap hari sahabat tuh dikirim sama Nabi ke Mekah, bolak-balik ngapain? Bikin pengajian Pak di Mekah. Iya, bikin pengajian apa, dan yang masuk Islam jadi banyak. Termasuk yang masuk Islam tuh Pak, ini yang Abu Sufyan kesal banget. Masa Khalid bin Walid pakai acara masuk Islam segala? PA banget lu Lid gitu loh, kata si siapa? Abu Sufyan. Ya kata Khalid, "Lah, gua dapet hidayah, lu aja yang PA." gitu. Pak, masuk Islam Pak, Khalid bin Walid itu kemarin dia angkat senjata teriak-teriak gitu, muantangin Nabi dalam perang Uhud, perang apa kan Khalid itu urusannya. Dia masuk Islam. Muncul lagi di belakangnya Amr bin As. Ngapain lu kemari? Gue masuk Islam gue. Muncul Pak di Madinah gitu. Ujuk-ujuk muncul di Madinah Amr bin As. Ujuk-ujuk siapa? Kata Abu Sufyan, "Ya, bubar dah gua," kata, "tinggal sendirian." Sehingga Pak, nggak sampai 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah itu, Mekah dikepung 10.000 pasukan. Tinggal Abu Sufyan sendirian. Kata Abu Sufyan, "Ya ngapain lu masuk Islam aja dah." gitu. Langsung masuk Islam Pak dia, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Woi, nyerah woi, udah masuk Islam dah. Ngapain lu perang-perang sama Nabi Muhammad? Itu Pak, kalau nggak ada perjanjian Hudaybiyah, mana bisa orang Mekah tuh pada masuk Islam? Perang mulu kan, udah duit habis, kagak masuk Islam juga. Kata Nabi, udah mikirnya yang benar aja, kita damai, ntar kita dakwahin mereka, setelah itu ntar mereka jadi pahlawan kita gitu. Kan Nabi itu brilian itu. Makanya Napoleon Bonaparte itu bilang, "Saya kalau disuruh sebut nama panglima yang paling top gitu, Muhammad lah pastinya." Gandhi juga gitu bilang, "Wah kalau udah masalah kayak gitu Muhammad lah saya baca." Walaupun dia kan Hindu Pak ya, tapi kalau udah siapa orang paling yang berpengaruh dalam hidupnya dia tuh ya Muhammad lah gitu. Strateginya tuh luar biasa Pak. Cuman kitanya aja kadang-kadang para sahabat, ya Nabi Muhammad pakai ngalah gitu kan, pakai damai, udah hajar aja gitu. Wah, hajar-hajar, mikir dulu, jangan main hajar-hajar aja, ada strateginya semua. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan Pak, Nabi tuh kirim surat kepada raja dunia. Raja-raja dunia tuh pada, walaupun nggak masuk Islam ya, pada kirim hadiah Pak sama Nabi gitu. Artinya apa? Artinya memang kadang-kadang langkah itu tidak harus perang. Langkah itu bisa pakai otak ya kan, pakai dakwah,
pakai diplomasi dan sebagainya, itu malah kadang-kadang menguntungkan gitu. Ya kecuali kalau emang ukurannya udah lebih hebat, kayak dulu Umar Pak, pernah nih zaman Nabi masih ada ya, itu ada suku yang Nabi males ngadepinnya, daripada capek ngadepin kayak gitu, gini aja panggil kepala sukunya, pokoknya gini dah, tiap tahun kita kasih pajak ente, bayar Pak, banyak gitu. Nabi bayar pajak sama dia. Pada waktu itu Nabi masih kecil pasukannya dan mereka pasukannya gede banget. Tapi setelah itu Pak, perjalanan berubah, pasukan mereka jadi kecil dan pasukannya di zaman Umar ya jadi gede banget. Tiba-tiba kepala suku datang pada Umar, pajak tahun ini mana ya gitu. Kata Umar, gua potek lo leher lo, minta pajak lo, sono pulang, kalau enggak gua matiin sekarang juga. Nggak ada pajak-pajakan, lu dulu emang gede, kita masih kecil, sekarang kita lebih kuasa, lu macam-macam, gua matiin sekarang juga, kata Umar. Umar kan begitu Pak orangnya, takut Pak dia pulang nggak balik-balik lagi itu Pak, kaum itu kan. Nah cuman kalau kita sekarang sama Israel kagak bisa begitu, pulang lu ntar gua bom, ya yang ada kita dibom Pak gitu kan. Jadi kan harus diukur juga itu kekuatan kita, ya kan. Ya sekarang kita doa lah, ya kan, semoga Allah hentikan itu semua kekerasan, genosida dan sebagainya. Satu yang saya senang adalah nggak semua orang Yahudi itu mendukung Netanyahu sebenarnya, yang Zionis saja. Yang di New York juga pada demo, orang Yahudi Pak demo, ngedemo ya Netanyahu, lu jangan gitu lo, udah kejam banget, udah matiin orang, nggak begitu. Agama Yahudi, Taurat Nabi Musa itu tidak mengajarkan membunuh orang, bayangin Pak, yang dakwah tuh malah mereka sesama Yahudi. Nah kan kita bilang cakep dah, ya lu dakwahin dah tuh temen lu yang pada bawa lagu begitu, ya kan? Biar apa? Biar mereka juga kita sibukkan dengan kesibukan di antara mereka sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Kamu melihat mereka satu barisan, tapi mereka juga pecah-pecah juga. Nah kita doain mereka pecah juga gitu kan, biar dia ribut sesama dia sendiri, begitu Pak. 13.01 sudah waktunya kita tutup ya, kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.